limit aja mengenai ilmu mantik. Lebih-lebih kemarin saya paparkan perbedaan antara ilmu logika klasik atau disebut dengan ilmu mantik kodim dengan ilmu logika modern atau ilmu mantik hadis. Gitu. Di mana dua-duanya ini kemarin kita sudah ketahui tujuan dari dipelajarinya. Ilmu mantik klasik atau logika klasik atau disebut dengan logika Aristotelian ini dia itu tujuannya untuk apa? Kemudian logika modern dia itu tujuannya untuk apa? Ada yang masih ingat kemarin? Tujuan dipelajarinya ilmu mantik klasik dan ilmu mantik modern. Kalau mantik klasik apa? Untuk berargumentasi. Tapi kalau mantik modern untuk penelitian, untuk melakukan suatu survei, penelitian. Itu. Makanya kalau teman-teman lihat nanti di pembahasan akhir kita akan tahu di mana letak perbedaan antara kedua itu. Juga ada istilah at-tamsil. Biasa kalau di ilmu usul fiqh itu ada istilah kias. Nah itu kias usuli itu nanti menurut ulama manatikoh atau ahli logika itu dia itu namanya at-tamsil atau analogi biasanya disebut dengan itu. Nanti kita pelajari juga di akhir. Ya. Kemudian kemarin ada yang tertinggal. Ada satu hal yang tertinggal yang pembahasan ini juga sebenarnya penting. Tapi sudah di-spill sedikit sama ketua PCIM kita tentang hukum mempelajari ilmu mantik. Itu. Jadi apa hukum mempelajari ilmu logika? Apa? Haram. Haram. Oke, ada yang haram ini, ada kelompok haram. Kalau ada lagi mubah. Ini kalau yang banat-banat, mbak-mbak banat ini mubah. Kalau Mas Ketua apa, Mas Ketua? Wajib, wajib, bener. Wajib apa? Ya kalau Indah Syafi'iyah wajib sama fardu kan sama. Nanti khilafnya menurut Indal Hanafiyah. Dia itu fardu ain atau fardu kifayah? Jangan kalau nggak tahu nggak bilang nggak tahu aja. Jangan memaksakan, iya kan? Kalau nggak tahu aja. Jangan memaksakan gitu. Gitu. Oke, enggak. Oke, kita akan ulas sedikit. Nah, di sana itu ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pertama, pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Sholah. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Sholah. Kalau Imam Nawawi tahu ya, masyhur ya Imam Nawawi. Kalau Imam Ibnu Sholah ada yang tahu? Siapa beliau? Nah, beliau salah satu muhaddis juga. Beliau yang mengarang Muqaddimah Ibnu Sholah. Itu salah satu diktatnya itu kitab Muqaddimah Ibnu Sholah. Nanti salah satu kitab beliau namanya Muqaddimah Ibnu Sholah itu Fifan Ilmu Mustalahil Hadis nanti dijadikan diktat di kuliah Usuluddin. Gitu. Saya nggak tahu kuliah syariah dulu pakai atau enggak. Pas zaman saya dulu itu tingkat 1, tingkat 2 masih pakai Muqaddimah Ibnu Sholah. Tuh. Kalau menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Sholah, hukum mempelajari ilmu mantik haram. Itu. Haram. Ayo. Berarti haram ya sekarang ya. Nggak boleh dipelajari ya. Kalau menurut Imam Ghazali, nah, itu menggunakan diksi wayan bari, ayo lama. Dan hendaknya setiap orang di antara kita mengetahui atau mempelajari ilmu mantik. Kenapa kata beliau? Kata beliau, man lam ya'raf ilmal mantik la sikotalahu bi ilmihi. Siapa saja yang dia itu kok mempelajari suatu fan ilmu atau sekiranya kalau kita khususkan adalah seorang tolib ya.
kok dia itu nggak bisa ilmu mantik, maka keilmuannya diragukan. Maka keilmuannya diragukan. Salah satunya kenapa alasannya iya? Salah satu orang yang dia itu mempelajari suatu ilmu, entah ilmu apapun, entah ulum asyariyah atau ghairu syariyah, ketika dia tidak tahu ilmu logika dan dia tidak bisa berlogika, maka sudah dipastikan ketika dia berpikir tidak bisa sistematis. Karena fungsi dari ilmu mantik ini nanti untuk mensistematiskan cara berpikir kita. Mengembalikan cara berpikir manusia ke fitrahnya, di mana Tuhan memberikan kekuatan berpikir oleh manusia ini. Namun ketika manusia di mana dia itu dilahirkan di mana, kemudian ketemu dengan siapa, kemudian apa yang dia konsumsi, kemudian apa asupan yang masuk di otak dia itu sebagaimana, itu nanti menjadi kacau. Nah, untuk memperbaikinya, maksudnya untuk mengembalikan ke fitrah cara berpikirnya ini, menggunakan atau salah satu jalannya itu mempelajari ilmu mantik. Pendapat yang ketiga, pendapatnya jumhur. Kalau pendapatnya jumhur itu jawaz, boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang mempelajari ilmu mantik ini memiliki akal yang waras. Andaikan ada seseorang yang dia itu ingin mempelajari ilmu mantik, tapi maaf ya, IQ-nya jongkok. Nah itu, kalau bahasa Dono Kasino itu IQ jongkok, gitu kan. Kalau film Warkop DKI itu bahasanya itu IQ-nya jongkok. Atau mungkin bukan jongkok lagi, tapi IQ-nya berada di permukaan tanah. Itu nggak diperbolehkan. Takutnya semakin bingung. Gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah pendapat ini dia itu murni mempelajari ilmu mantik secara dirinya sendiri? Maksudnya min haitsu huwa huwa. Min haitsu huwa huwa ini biasanya itu diksi yang ada di ilmu-ilmu akliyat. Apakah mempelajari ini atau hukum mempelajari ilmu mantik ini ditinjau dari segi dirinya sendiri? Atau ditinjau dari segi ilmu mantik itu sendiri? Hukum haram, kemudian hukum wayan baki tadi diperuntukkan untuk mempelajarinya, kemudian jawaz itu ternyata enggak. Tapi harus digarisbawahi, tidak bolehnya mempelajari itu bukan mempelajari ilmu mantiknya, tapi mempelajari kitab ilmu mantiknya. Beda ya, mempelajari ilmu mantik dengan mempelajari kitab ilmu mantik itu beda. Kenapa? Karena kalau ilmu mantik sendiri, secara dia pribadi, dia itu nggak ada muskilah. Ulama sepakat nggak ada yang muskilah. Ilmu mantiknya sendiri. Tapi yang menjadi muskilah ketika ilmu mantik masih belum tersaring. Karena ilmu mantik ini adalah awalnya dia itu dibukukan oleh para filsuf Yunani, maka otomatis yang menulis juga dia itu sedikit banyak mencantumkan hal-hal yang sifatnya teologis di dalamnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Namun ketika hal-hal itu sudah disaring oleh ulama-ulama Islam di abad keempat, lebih khususnya nanti setelah zamannya Imam Ghazali, apa hukum mempelajarinya? Nah, ini salah satu. Ini yang penting. Hukumnya sepakat boleh. Seperti kitab yang terkenal itu kitab Risalah Syamsiyah. Kemudian nanti ikhtisar Risalah Syamsiyah. Risalah Syamsiyah ini dia itu karyanya Imam Najmuddin Al-Katibi. Kemudian nanti diikhtisar sama Imam Sa'duddin Taftazani jadi kitab Tahdzibul Mantik. Kemudian nanti di kurun setelahnya banyak lagi kitab-kitab yang lain. Salah satunya kitab Mubtadi' yang dikarang di abad ke-6 itu oleh ke-7. Ya maaf, ke-6 atau ke-7 itu ada Imam Asyiruddin Al-Abhari. Beliau mengarang kitab Isaguji.
Dan di sana itu sudah tersaring, sudah nggak ada kaitannya dengan al-masail al-i'tiqadiyah indal falasifah. Sehingga murni, ilmu mantik secara murni. Nah itu diperbolehkan. Salah satunya kitab Sulam ini juga. Kitab Sulam itu sudah disaring oleh ulama-ulama setelahnya. Sehingga dijadikan ilmu mantik ini dijadikan prasarana untuk belajar. Sehingga Imam Al-Akhdari, beliau ini menadhamkan ilmu mantik ini. Nah, untuk kitab Sulam sendiri, dia itu sangat banyak syarahnya. Kan Sulam itu kan matan ya, matan. Dia itu masih butuh penjelas. Karena kitab matan itu biasanya itu singkat, simple, ringkas, sehingga butuh penjelas. Nah, penjelasnya ini biasanya disebut dengan syarah. Syarah yang paling banyak dipakai belajar biasanya itu syarahnya Syekhul Azhar Ad-Damanhuri. Seperti yang teman-teman beli ini, ya kan? Kitab namanya kitab Idahul Mubham. Itu yang mensyarah itu Syekhul Azhar Ad-Damanhuri. Kemudian nanti ada beberapa syarah yang bagus. Salah satunya syarah sohirnya Imam Malawi. Tapi ini syarahnya itu lebih dakik dan lebih sulit dibanding dengan Idahul Mubham. Karena Idahul Mubham itu terkenal simple. Ada kitab simple lagi karyanya Syekhul Azhar Al-Quwaisini. Namanya Syarah Quwaisini. Karena yang mengarang itu Syekhul Azhar Muhammad Ad-Darwis Al-Quwaisini. Nanti dihasyiai sama Syekh Bulaki, sama muridnya. Nah, kitab Idahul Mubham ini ada nggak syarahnya? Ada nggak hasyiahnya gitu? Ada. Yang terkenal hasyiahnya Syekh Bilal Najjar. Itu salah satu hasyiah yang terkenal itu hasyiahnya Syekh Bilal Najjar. Syekh Bilal Najjar itu muridnya Syekh Said Khoda. Beliau itu salah satu teolog terkenal zaman abad sekarang, ulama Jordan. Kemudian ada orang Indonesia yang memberikan hasyiah dari kitab Idahul Mubham. Nama kitabnya itu Natijatul Muhtam. Karyanya Ustadz Asep Abdul Qadir Al-Jilani. Orang Jawa Barat. Itu dicetak di Darudia kitabnya. Berbahasa Arab, nggak berbahasa Indonesia, berbahasa Arab. Tuh, lulusan Yaman. Apa? Besok mungkin Febdio kan yang memberikan syarah atau hasyiah gitu kan. Itu. Atau mungkin Faiz, ya kan? Nggak tahu. Oke. Sekarang sudah selesai. Clear ya? Tentang hukum mempelajari ilmu mantik ya. Clear ya? Kenapa? Karena memang ilmu mantik secara asal itu adalah cara berpikir dari manusia itu sendiri secara fitrahnya. Gitu. Sehingga dari tujuan dari mempelajari ilmu mantik pun nggak bisa dipermasalahkan gitu. Yang dipermasalahkan apa? Yang dipermasalahkan ketika ilmu mantik itu ketika ditulis di suatu kitab dan kitab itu mengandung al-masail al-i'tiqadiyah. I'tiqadiyah dari para falasifah tentunya gitu kan. Oke. Di pertemuan pertama kita akan langsung mempelajari permasalahan ilmu. Dan saya tanbih terlebih dahulu. Karena banyak dari teman-teman kita yang baru pertama kali belajar ilmu mantik atau baru mendengar istilah-istilah mantik ya. Kemarin ada istilah silogisme, istilah proposisi, istilah kontradiksi dan lain sebagainya. Itu kan kayak seolah-olah ini makanan apa ini kan. Kayak seolah-olah kita baru kesini kemudian disajikan tojin, kemudian disajikan kusari, apalagi full gitu kan. Ya itu kan masih agak sulit menerima gitu. Harus adaptasi, dimakan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Baru, oh gini rasanya. Oh ternyata baru bisa menikmatinya. Itu sama kayak dengan belajar juga gitu. Oke.
Yang ingin saya tanbih tadi, pembelajaran kita sekarang di Matan Sulam ini, dia itu nggak berbasis tawasuk, tapi kita hanya mencari poin penting atau inti yang ingin disampaikan oleh Imam Akhdari di matanya. Sehingga saya nggak ingin mensyarah dari satu kata ke kata, dari kata ke kata lain. Misal alhamdu itu apa, alhamdulillah itu apa, dan lain sebagainya. Itu saya nggak ingin seperti itu. Terlalu panjang dan memakan panjang karena kita cuma 10 pertemuan. Itu. Jadi yang penting tahu intinya. Nah, yang pertama, bab pertama yang biasanya disajikan di ilmu mantik atau ulama-ulama manatiko itu pasti pembahasan seputar ilmu. Itu. Dan ini pun menjadi itu apa? Problematik. Kenapa? Karena setiap suatu orang yang ahli di suatu fan ilmu kemudian ahli di fan ilmu lain itu masing-masing berbeda dalam mentafsirkan atau menyajikan, kemudian dia itu menawarkan apa sih yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri gitu. Kan sangat banyak multi tafsir. Nah, di sini kita akan sajikan ilmu menurut Manatiko atau ahli logika. Ilmu menurut Manatiko, dia itu mutlakul idrok atau idroku mutlakon. Sampean catat. Atau saya tulis. Tulis. Oke. Hari ini saya berdiri ya. Oke. Sambil saya dikte. Jadi ilmu menurut Manatiko dia itu mutlakul idrok atau idroku mufrad. Nanti kalau dia itu berbentuk tasawur. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Manatiko dia itu mentafsirkan al ilmu itu hanya dikatakan sebagai id mutlak. Dia itu pengetahuan secara mutlak. Gak ada koyit apapun. Itu namanya ilmu. Apa alasannya? Kenapa kok para manatiko atau ahli logika mengatakan ilmu itu adalah pengetahuan secara mutlak? Alasannya supaya ilmu ini nanti bisa dibagi ke tasawur dan tasdik. Makanya ahli logika menurut Manatiko mengatakan ilmu itu adalah pengetahuan secara mutlak. Sedangkan kalau teman-teman nanti belajar ilmu usul fiqh, menurut usuliyin, berbeda nanti. Kalau menurut ahli usul mengatakan ilmu itu apa? Ilmu itu al-idrok, al-jazim, al-mutopik, lil waqi, an mujib atau an dalil. Kalau menurut Manatiko ya, ini saya tuliskan. Kalau menurut usuliyin, al-ilmu, al-idrok, al-jazim, al-mutopik, an dalil. Biasanya menggunakan diksi dalil atau kalau di buku-bukunya Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau menggunakan diksi an mujib. Itu sama artinya. Maksudnya sama. Ilmu menurut usuliyin atau usuliyun. Nah, ini menurut usuliun dia itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Apakah pengetahuan itu bersifat mutlak? Enggak. Tapi pengetahuan itu bersifat jazim. Jazim itu, ada tahu jazim? Jazim itu kayak berazam, kuat. Kayak gitu. Dia itu pengetahuan yang dimana diyakini secara kuat. Al-mutobik yang sesuai. Sesuai dengan apa lil waqi? Yang sesuai dengan realita. Gak hanya sampai situ saja, tapi harus disertai dengan adanya dalil. Makanya ilmu ini
Indal usuliyin dia itu dikatakan sebagai al-yakin. Sampai derajat yakin. Namun ketika keyakinan atau pengetahuan itu dia itu nggak sampai derajat 100%. Yakin itu 100% ya. 100%. Namun ketika dia itu turun, nggak sampai 100%, namun 50 ke atas, mendekati 100, sampai menuju 100, itu disebut dengan adzon. Jadi don itu 50, ini. Jadi tingkatannya paling tinggi itu al-yakin, kemudian adzon. Don itu berapa? Don itu lebih dari 50%. Ketika dia itu 50%, ketika saya mengetahui sesuatu, tapi saya masih ragu juga, gitu kan. Jadi 50-50, 50, cuma 50%, itu dikatakan sebagai asyak. Cuma 50%. Asyak. Namun ketika dia itu kurang dari 50%, maka dia disebut dengan al-wahm. Kurang dari 50%. Namun pertanyaannya, ketika ada seseorang yang dia itu tidak mengetahui sesuatu secara murni, nggak ada pengetahuan sama sekali, itu baru dikatakan sebagai jahil. Jahil ini dikatakan sebagai al-jahlu al-mahdu. Dia itu adalah jahil yang sifatnya itu murni. Ketidaktahuannya bersifat murni. Karena apa? Karena memang nggak ada pengetahuan sama sekali di akal dia. Namun berbeda ketika dia itu punya pengetahuan yang jazim, dia juga punya dalil, namun dia tidak sesuai dengan realita, nah itu baru dikatakan sebagai al-jahil murokab. Jahil murokab. Ini. Jahil murokab. Kayak tadi kan, nggak tahu tapi sok-sokan jawab itu. Yakin dia, ya, yakin. Tapi ada dalil nggak sampean? Pasti ada dalil. Oh, pernah saya mendengar itu gitu. Kayak gitu. Kemudian ketika dia itu ada idrok al-jazim, kemudian al-mutobik lil waqi, tapi tidak disertai dengan adanya dalil, nah itu baru dikatakan sebagai at-taklid. Karena orang-orang taklid itu dia itu sesuatu, dia itu punya pengetahuan dan dia percaya dengan pengetahuan tersebut. Kalau pengetahuan ini sesuai dengan realita, namun dia tidak memiliki dalil akan pengetahuan tadi. Itu disebut dengan taklid. Apa hukum taklid? Ayo. Apa hukum taklid? Apa hukum taklid? Tergantung. Permasalahan apa dulu? Kalau al-masail al-furu'iyah, yang dia itu al-masail al-fiqhiyah, taklid itu justru wajib bagi kita sebagai orang-orang biasa. Namun ketika permasalahan-permasalahan al-i'tiqadiyah, taklid itu nggak diperbolehkan. Karena wajib bagi kita sebagai seorang mukallaf mengetahui minimal dalil secara ijmal. Kalau kita percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, mengetahui sifat wajibnya, mengetahui sifat jaiz, mengetahui sifat mustahil juga, dengan dalil yang ijmal. Tapi kalau permasalahan usuliyah, bisa nggak kita? Punya perangkat nggak? Dengan dalil yang sedemikian rupa banyaknya. Mulai dari Quran itu sendiri, kemudian sunnah, kemudian mengkomparasikan dengan adanya kias, kemudian nanti adanya ijma, karena empat ini adalah dia itu hukum-hukum yang muttafaq alaih, belum lagi nanti permasalahan-permasalahan yang mukhtalaf fi, sulit ya. Makanya kebanyakan ulama mengatakan taklid di permasalahan al-furu'iyah itu diharuskan bagi diu. Dan kita, ya, karena kita juga kan
sama dengan diu, ya kan? Bukan seorang mustahid kan? Iya. Kita bukan seorang mustahid. Oke, kembali lagi. Ini tadi spill untuk perbedaan saja. Perbedaan mengenai ilmu menurut usuliyin dengan ilmu menurut manatiko. Nah, yang akan menjadi titik permasalahan yang akan kita bahas di sini adalah ilmu menurut manatiko. Apalagi lagi tadi saya ulangi, al ilmu idroku mutlakon. Dia itu adalah pengetahuan secara mutlak. Entah nanti pengetahuan itu bersifat tunggal atau bersifat penghukuman. Atau dia itu dikatakan sebagai tasawur, itu kalau apa bahasanya Faiz itu namanya konsepsi. Konsepsi. Konsepsi itu menggambarkan sesuatu di otak kita. Dan penggambaran itu bersifat tunggal. Nggak ada embel-embel apapun. Tidak adanya penghukuman. Itu disebut dengan tasawur. Jadi ingat ya. Tasawur itu apa? Tasawur itu adalah gambaran yang ada di otak kita terhadap sesuatu tanpa adanya penghukuman. Contoh. Saya menggambarkan diu di otak saya. Tanpa menghukumi diu itu seperti apa. Cuma diu saja di otak saya. Itu namanya tasawur. Ini kan diu saja. Diu. Tuh. Apa? Vape. Jangan vape lah. Nanti konotasinya agak jelek. Kita kan di ranah Muhammadiyah kan rokok haram kan ya? Hmm. Ya, rokok haram, Bos. Suka ini. Karena dia mengharamkan ini. Suka ini. Oke, diu ini ya. Menggambarkan diu saja. Itu termasuk tasawur. Jadi tasawur itu apa tadi? Menggambarkan suatu di akal kita tanpa adanya penghukuman diu. Nah ini contohnya. Ketika diu saja itu namanya tasawur. Tapi kalau misal Mas Ita, dia mengatakan diu itu ganteng. Nah, bisa. Misal kalau Mas Ita mengatakan gitu, diu itu ganteng, menggambarkan di otak dia. Dia menggambarkan di otaknya. Yuk. Diu itu ganteng, menghukumi. Diu itu ganteng. Nah, ini sudah nggak dikatakan sebagai tasawur lagi, tapi penghukuman diu dengan apa atribut ganteng ini dia disebut dengan tasdik. Nih, ya. Bisa memahami perbedaan antara tasawur dan tasdik? Bisa ya? Mudah ya? Mudah ya? Misal, contoh, sholat 5 waktu. Tasawur atau tasdik? Sholat 5 waktu. Tasawur atau tasdik? Tasawur atau tasdik? Ini kok berpecah ini kok. Ada Salafa ini ada kubu yang tasawur, ada kubu tasdik. Apa tasawur atau tasdik tasawur. Nah, ini salah satu contoh yang sudah khatam Isaguchi gini. Ini salah satu contoh yang sudah khatam Isaguchi. Jadi tahu. Ketika saya mengatakan sholat 5 waktu tasawur. Berbeda ketika saya mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Adanya penghukuman ya. Nah, itu disebut dengan tasdik. Sampean kiaskan di permasalahan apapun yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu. Coba saya pengen. Coba kasih contoh. Azam, coba kasih contoh tasawur.
Bumi. Bumi. Oke, bumi. Bumi itu tasawur. Contoh tasdiknya gimana? Bumi. Bumi itu datar. Oke, bumi itu datar. Bumi itu datar. Nah, ini namanya tasdik. Bumi itu datar. Sekarang pertanyaannya, apakah tasdik itu diharuskan untuk sesuai dengan realita? Apa? Enggak harus. Enggak harus. Menghukumi sesuatu itu enggak harus sesuai dengan realita. Enggak diperuntukkan harus sesuai dengan realita. Ini contohnya mengatakan bumi itu datar. Karena secara realita bumi enggak datar. Nah, saya kuku bukan bumi datar. Kalau di bukunya ini ada buku mantik, salah satu buku mantik bagus juga. Namanya itu eh ya buku mantik, Ilmul Mantik, karyanya Muhammad Al-Ibrahimi, orang Aceh. Itu mengatakan ini juga, mengatakan misal kalau ada orang yang mengatakan bumi itu datar, dikatakan tasdik enggak? Tasdik, tapi dia itu tidak sesuai dengan realita atau al-mutabiq lil waqi' kata. Oke, kembali di sini. Tahu ya perbedaan ya antara tasawur dan tasdik ya. Nah, saya hapus boleh? Sulit. Bos, sulit bos. Gak apa-apa. Oke, kembali lagi. Oke, kembali lagi di permasalahan tadi. Kita pakai contoh tadi ya, yang ditasawurkan oleh Masita tadi. Diu itu ganteng. Oke. Nah, di ilmu mantik, ketika kita ingin membedah, ketika ada seorang yang mengatakan Diu itu ganteng, sebenarnya itu ada juzuknya atau ada bagian-bagian yang merangkainya. Itu. Di sana itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Ketika saya mengatakan Diu itu ganteng, atau bukan saya ya, kembali lagi. Contoh ini Masita tadi mengatakan gitu. Diu itu ganteng. Diu itu di ilmu mantik dia disebut dengan maudhu. Sehingga di sini itu ada maudhu. Atau kalau di bahasa Indonesia dulu yang kita pelajari itu subjek. Ya, subjek. Oke. Sedangkan ganteng atau atribut yang disematkan kepada Diu ini, dia itu namanya maudhu. Oh, maudhu. Mahmul. Oke. Atau disebut dengan predikat. Di tengah-tengahnya yang menggabungkan antara Diu dan ganteng itu ada namanya nisbah. Nisbah ini hubungan, relasi. Kalau misal ketika di bahasa Arab misal dikatakan misal Zaid atau mungkin Diu Jamil. Nisbahnya apa? Nisbahnya biasanya ditakdirkan
huwa atau menggunakan kana. Huwa itu berarti nanti dia itu jumlahnya ismiyah, kalau kana fi'liyah. Nah, ini nisbah. Sedangkan di sana ada juga yang namanya hukum. Nisbah itu bukan hukum ya, bukan apa? Bukan hukum itu sendiri. Relasi antara maudhu dan mahmul itu bukan hukum, tapi di sana itu ada namanya hukum. Al-hukmu. Paham nggak? Paham. Nah, harus paham pokoknya. Yang sudah selesai isagosi pokoknya harus paham. Nah, di sini yang menjadi titik perbedaan nanti antara jumhur manatiko dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau menurut jumhur manatiko ini yang namanya tasdik itu kan tadi kan menggambarkan sesuatu dengan disertai adanya penghukuman. Ya benar ya? Sedangkan tasawur itu dia itu adalah menggambarkan sesuatu tanpa adanya penghukuman. Nah, perbedaan antara jumhur manatiko dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai tasdik ini, dia itu ada di titik sini, di hukum ini. Kalau menurut jumhur manatiko, yang namanya tasdik, dia itu adalah kumpulan dari maudhu, mahmul dan nisbah ini. Sehingga menurut jumhur manatiko, tasdik ini dia disebut dengan tasdik dengan istilah al-basid. Kenapa? Karena penghukuman itu sendiri ada di nomor yang keempat ini. Ini nomor 3, nomor 2, nomor 1. Sedangkan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya tasdik, dia itu adalah gabungan dari maudhu, mahmul, nisbah, sama hukum. Sehingga 3 ini, kalau menurut jumhur manatiko, dia itu syurut tasdik. 3 ini ya, maudhu, mahmul, nisbah, dia itu adalah syurut tasdik. 3 hal ini syurut tasdik. Sedangkan kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya penghukuman atau tasdik itu, dia itu kumpulan dari 4 ini. Maudhu, mahmul, nisbah, sama hukum. Sehingga 4-4-nya ini, dia itu dikatakan sebagai arkanut tasdik. Makanya tasdik menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia itu adalah al-murakkab. Sehingga 4 tadi, dia itu dikatakan sebagai arkanu at-tasdik. Pengertian. Tahu kalau saya lagi gerak gitu kan. Oke. Saya ulangi lagi. Terima kasih bos ya. Saya ulangi lagi. Di awal. Saya duduk aja dulu. Oke. Wih, dia nih. Banyak banget. Jangan banyak-banyak, nanti tak bawa pulang ini. Ya, kembali lagi tadi. Ketika kita menggambarkan sesuatu tanpa adanya penghukuman, maka disebut dengan tanpa adanya penghukuman, maka disebut dengan
tasawur. Tapi kalau kita menggambarkan sesuatu dengan disertai adanya penghukuman terhadap apa yang kita gambarkan tadi dikatakan sebagai tasdik. Nah, tasdik dan tasawur ini nanti bukan tasdik, bukan tasawur tapi tasdik. Di permasalahan tasdik ini nanti ada perbedaan. Perbedaan antara Jumhur Manatiko dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau Jumhur Manatiko nanti mereka mengatakan yang namanya tasdik itu nafsul hukum. Hukum itu sendiri. Sedangkan hukum itu apa? Hukum itu wuku'un nisbah bainal maudhu' wal mahmul. Dia itu realisasinya atau terjadinya suatu hubungan antara maudhu' dan mahmul itu sendiri. Sehingga saya katakan tadi, nisbah dengan hukum itu sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena nisbah itu hanya relasi itu saja. Relasi. Atau hubungan itu. Sedangkan wuku'un nisbah bainal maudhu' wal mahmul itu yang namanya hukum. Nah, yang menjadi perbedaan, titik perbedaannya itu di permasalahan tasdik itu. Katanya tasdik itu adalah tasawur ma'al hukmi. Ya kan? Nah, kalau tasawur, kalau tasdik menurut Jumhur Manatiko tadi yang saya katakan, dia itu adalah sesuatu yang nomor 4 ini saja. Nafsul hukum. Wuku'un nisbah bainal mahmul wal maudhu. Itu namanya tasdik menurut Jumhur Manatiko. Sehingga 3 hal ini, tasawur maudhu', tasawur mahmul, dan tasawur nisbah hukmiyah ini, dia disebut dengan syurutut tasdik. Syarat terjadinya tasdik. Kenapa? Karena kalau tidak mentasawurkan 3 hal ini, yang nomor 4 ini nggak terrealisasi. Ketika kita nggak mentasawurkan diu, nggak mentasawurkan ganteng, kemudian nggak mentasawurkan relasi, maka kita tidak akan bisa sampai kalau ganteng dan diu itu punya relasi. Masuk nggak? Masuk ya. Makanya tasdik ini menurut Jumhur Manatiko dia dikatakan sebagai at-tasdik al-basit. Kenapa? Karena hanya mencakup ini saja tasdik. Yang nomor 4 ini, hukum ini, nafsul hukum. Sedangkan Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau punya pendapat lain. Pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi gimana? Yang namanya tasdik itu kumpulan dari 4-4-nya ini. Tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah hukmiyah, juga tasawur hukum. Makanya tasdik menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia itu disebut dengan al-murakkab. Kenapa? Karena murakkab min maudhu' wal mahmul wan nisbah wal hukum. Sehingga 4 hal ini dikatakan sebagai arkanut tasdik. Kalau belum bisa membedakan, kita bedah dari sisi bahasanya. Apa perbedaan antara rukun dan syarat? Ayo, yang sudah belajar Fathul Qorib. Ayo. Yang sudah ikut Bahsul Masail sampai pinjam kitab Kifayatul Akhyar. Itu. Ayo. Ayo. Apa perbedaan antara syarat dan rukun? Ya, syarat itu apa? Sebelumnya. Sebelumnya. Rukun itu urutannya. Rukun urutan. Apa perbedaan antara kalau saya mengatakan rukun dan rukun dan syarat itu adalah perbedaan hanya sesuatu yang sebelum dilakukan, sedangkan rukun itu urutan. Misal saya mengatakan urutan sholat. Misal ya, saya mengatakan urutan sholat itu pertama kali harus wudhu atau bersuci dulu. Kemudian baru melaksanakan sholat. Dikatakan sebagai urutan nggak? Urutan. Berarti wudhu itu disebut dengan rukun juga.
Gimana? Yang gampang, yang gampang. Bahasa dengan bahasa yang mudah. Apa? Ayo. Dengan bahasa yang mudah. Iya. Apa perbedaan? Nah, gampangannya perbedaannya. Kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam ibadah. Dia itu ada di rangkaian ibadah. Di dalam berarti dia ya. Sedangkan syarat itu sesuatu yang berada di luar ibadah. Sehingga kita mengatakan takbiratul ihram itu rukun atau syarat? Rukun. Membaca Fatihah itu rukun atau syarat? Rukun. Sujud rukun atau syarat? Tapi kalau saya mengatakan syarat sah sholat itu bersuci. Apakah bersuci itu masuk dalam rangkaian sholat itu sendiri? Enggak kan? Enggak. Tapi tanpa bersuci, sholat kita enggak sah. Nah, itu perbedaan antara rukun dan syarat. Nah, itu juga untuk memahami ini gitu. Kalau saya ulangi lagi, at-tasdik menurut jumhur manatiko, menurut jumhur ahli mantik, ahli logika, tasdik itu basit. Kenapa? Karena yang namanya tasdik itu dia itu nafsul hukmi. Hukum itu apa tadi? Hukum itu wuku'un nisbah bainal maudu wal mahmul. Sehingga tiga hal ini, tasawur maudu, tasawur mahmul, dan tasawur nisbah hukmiyah, dia itu menjadi syurutut tasdik. Karena tanpa mentasawurkan tiga ini, tidak mentasawurkan maudhu'nya, tidak mentasawurkan mahmulnya, tidak mentasawurkan nisbahnya, atau relasi itu sendiri, maka hukum ini nggak terrealisasi. Sedangkan kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, tasdik itu murakkab. Murakkab bainal apa? Murakkab di antara apa? Dia terangkai dari rangkaian apa? Dari rangkaian tasawur maudhu, tasawur mahmul, tasawur nisbah hukmiyah, dan tasawur hukum itu sendiri. Makanya tasdik menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia itu sesuatu yang murakkab. Hingga empat hal ini, tasawur empat ini dia dikatakan sebagai arkanut tasdik. Faham ya? Atau masih sulit? Nah, yang penting intinya bisa membedakan antara tasawur dan tasdik. Nah, intinya di sini itu. Ya. Intinya pokoknya bisa membedakan tasawur dan tasdik. Nggak hanya itu, kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri. Menurut manatiko. Sebagaimana tadi ilmu menurut manatiko itu idrokumut mutlakon. Kenapa kok ilmu itu ditafsiri oleh ahli logika sebagai sesuatu pengetahuan yang bersifat mutlak? Karena supaya ilmu nanti ini bisa dibagi kepada tasawur dan tasdik. Kalau tasawur itu tadi dia itu adalah gambaran yang ada di otak kita tanpa adanya suatu penghukuman. Sedangkan ketika gambaran itu disertai dengan adanya suatu penghukuman, maka disebut dengan tasdik. Nah, antara tasawur dan tasdik nanti dia itu dibagi menjadi dua hal. Masing-masing daripada tasawur dan tasdik ini dibagi ke dua hal. Dibagi ke ada ilmu namanya ad-daruri. Yang kedua ada namanya ilmu an-nadhari. Sehingga nanti taksimnya ilmu dibagi dua. Ada tasawur dengan tasdik. Tasawur dibagi dua. Ada tasawur daruri, ada tasawur nadhari. Tasdik pun begitu. Ada tasdik daruri, ada tasdik an-nadhari. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara daruri dan nadhari? Ini. Kalau di bahasa rumah saya, di Tuban, daruri itu adalah ilmu yang bersifat aksiomatik.
Itu bahasa Tuban. Bahasa Tuban begitu. Bahasa Tuban. Iya. Kalau nggak tahu bahasa Klaten, sudah diserap nggak sama orang-orang Klaten? Bahasa tadi aksiomatik itu sudah ada serapan nggak? Belum ya? Iya. Kelihatannya belum. Kalau di Tuban sudah diserap, ada istilahnya itu aksiomatik, ilmu yang bersifat aksiomatik. Itu ad-daruri, ilmu ad-daruri. Sedangkan nadori, kalau ini bahasa Tuban lagi, dia itu ilmu yang bersifat spekulatif. Coba. Jadi ingat-ingat, kalau sampean ketemu istilah aksiomatik, yakni ad-daruri, dengan nadori atau disebut dengan ilmu spekulatif, lah itu bahasa Tuban. Ingat-ingat, itu Tuban. Oke. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu doruri? Dengan apa yang dimaksud dengan ilmu nadori? Apa yuk? Apa perbedaan antara ilmu doruri dengan ilmu nadori? Apa? Coba Rama, apa Mak? Perbedaan antara ilmu nadori dengan ilmu doruri. Nah, perbedaan. Balik. Jadi yang namanya ilmu doruri, ini sampean ingat-ingat, sampean catat. Ilmu doruri, dia itu adalah ilmu atau suatu pengetahuan yang diketahui tanpa kita berta'amul. Amul itu berpikir panjang. Sehingga nggak butuh berpikir keras untuk mengetahui hal tersebut. Ya. Seperti contohnya, ketika teman-teman mendekat ke kompor yang dinyalakan, pasti terasa panas kan? Nah, panas itu, dia itu pengetahuan yang terhasilkan di akal kita, dan kita mengetahui panas tersebut tanpa kita berpikir panjang, tanpa adanya ta'ammul. Nah, itu namanya ilmu doruri. Sedangkan ilmu nadori, dia itu adalah suatu pengetahuan di mana kita mengetahui pengetahuan itu dengan berpikir panjang atau berpikir agak keras lagi. Nah, kalau bahasa Jawanya itu harus ngoyo. Paham ya? Nah, ini kalau Klaten paham, Klaten. Klaten paham pasti. Cilacap ya, Cilacap apalagi gitu kan. Gitu. Ada nggak bahasa ngapak ngoyo? Enggak. Kelihatannya kan agak beda kan. Ngaya, iya. Diganti dengan A ya biasanya ya. Iya. Oke. Kembali lagi, kembali lagi. Kemudian contohnya apa? Contoh daripada ilmu nadori itu apa? Misal, ketika teman-teman dikasih pengetahuan tentang istilah liberalisme. Ayo. Ini kita agak apa? Keren sedikit gitu kan. Apa istilah, apa yang dimaksud dengan liberalisme? Wah, itu ngeliang pasti kita kan. Apa itu kan? Gitu. Nggak tahu kan? Harus berpikir panjang. Juga kita juga harus melihat kamus mungkin. Kemudian apa pengetahuan lagi? Sekuler misal. Nah itu. Kemudian apa lagi tentang hal-hal seperti itu? Misionarisme misal. Wah itu kan. Determinisme. Ah, itu apa itu? Isme itu. Apa itu? Nah, itu kan pengetahuan, suatu pengetahuan di mana ketika kita ingin mengetahuinya, kita harus berpikir panjang. Nah, itu disebut dengan al-ilmu an-nadori. Atau mungkin apa? Demokrasi mungkin. Itu kan yang masyhur. Tapi sedikit dari kita yang mengetahui hakikat dari demokrasi itu sendiri kan? Itu. Sehingga nggak semua orang bisa mengetahui apa itu demokrasi. Kalau ingin mengetahui, berarti kita harus berpikir panjang terlebih dahulu, berpikir keras. Itu namanya al-ilmu an-nadori. Jadi tahu ya perbedaan antara ilmu nadori dengan ilmu doruri.
Contohnya gampang ketika saya mengatakan, oke, ketika kita masih beranjak di tasawur, karena tasawur tadi itu dia itu adalah pengetahuan yang ada di akal kita tanpa adanya suatu penghukuman. Dia itu gambaran tanpa disertai penghukuman. Kalau gambaran yang tidak disertai dengan adanya penghukuman itu, dia itu bersifat spekulatif atau nadori. Contohnya tadi seperti apa hakikat manusia? Oh, berpikir. Oke. Tapi ketika misal orang-orang sosiologi mengatakan apa yang dimaksud dengan manusia, kan berbeda, bukan al-hayawan anatik. Tapi apa? Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kan berbeda lagi. Kemudian tadi, apa yang dimaksud dengan apa komunisme tadi? Mungkin atau Leninisme mungkin. Nah, itu apalagi itu. Oh, jangan gitu. Ini taruh YouTube. Kalau saya ngomong gitu, sampean itu ya, nanti yang tanggung jawab. Ini, ini yang mencari masalah orang-orang kayak gini ini, yang mencari masalah ini. Gitu. Ini orang-orang yang mencari masalah ini. Gitu. Itu namanya at-tasawur. Contoh dari tasawur nadori. Kalau tasawur doruri, tadi contohnya seperti panas, dingin, pahit, kemudian apa asin, asam, lapar, itu masuk pada tasawur doruri. Pengetahuan itu kita ketahui tanpa berpikir panjang. Nah, sekarang contoh dari tasdik doruri. Apa? Tasdik doruri. Kan sudah tasawur ya. Tasawur sudah. Tasawur tadi itu adalah gambaran yang ada di otak kita tanpa adanya suatu penghukuman. Nah, sekarang kita beranjak. Gambaran yang disertai dengan adanya penghukuman. Yang dia itu bersifat doruri. Atau bersifat aksiomatik. Tanpa berpikir panjang untuk mengetahuinya. Apa contohnya? Langit itu tinggi. Atau mungkin langit itu di atas kita. Atau keseluruhan itu. Keseluruhan ya. Lebih besar daripada sebagian. Nah, kita nggak perlu pikir panjang untuk mengetahui itu kan. Penghukuman itu kan. Nah, itu namanya at-tasdik ad-doruri. Kalau contoh tasdik nadori. Ayo, coba Mbak. Apa namanya? Apa contoh dari tasdik nadori? Ayo lu. Apa? Apa contohnya? Minta bantuan belakang, minta bantuan belakang. Minta bantuan samping. Apa? Sholat itu wajib. Tadi sudah. Jangan itu. Yang lain. Jangan pakai diu ganteng loh ya. Nanti dimarahin Mas Sita nanti. Ya. Apa? Yang lain, yang lain. Apa? Apa? Witir itu sunnah. Oke lah, nggak masalah. Ya, walaupun benang merahnya sama seperti sholat 5 waktu itu wajib gitu kan. Tuh, nggak masalah. Ah, itu contoh, salah satu contoh daripada at-tasdik an-nadhari. Nah, permasalahan terakhir untuk pembahasan ini. Pembahasan ini kalau di ilmu mantik, kalau khususnya di sulam, itu ditarjamannya dikatakan sebagai anwa'ul ilmi al-hadis. Macam-macam daripada ilmu yang bersifat baharu. Karena apa? Nggak mungkin. Bahkan sampai ahli logikawan pun, mereka bisa mematahkan atau mungkin bisa sampai pada pengetahuan yang sifatnya kodim. Sifatnya kodim. Pengetahuan atau ilmu yang sifatnya kodim itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan manusia nggak akan bisa sampai ke sana. Makanya pembahasan yang bisa kita paparkan atau yang dipaparkan oleh
ulama manatiko dikatakan diterjemahnya dikatakan anwaul ilmi al hadis.